Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to YouTube channelnya Sanggar Tari Gandes. Kembali lagi sama kita Duo Gengges. Jadi kita punya nama guys, sekarang nama itu Duo Gengges. Pasti Duo Gengges tuh terinspirasi dari mana? Sebenarnya Gengges itu terinspirasi dari tarian yang pernah kita bawain dulu. Jadi Gengges itu tuh kita tuh nari pakai topeng, kamu ingat gak sih? Ingat, Seru banget kan? seru parah. Ya, kalau kalian mau tahu apa arti Gengges, kalian bisa searching ya. Kalian juga kalau yang kepo tarian Gengges tuh kayak gimana bisa cek di channel YouTube-nya Sanggar Tari Gandes Mamantes ya. Iya. Oke, by the way, hari ini tuh kita mau ngapain sih Nadia? Mau ngapain ya? Bangkunya ada satu yang kosong nih. Iya nih, buat siapa ya kira-kira? Apa ya? Hari ini tuh kita masuk ke segmen mengenal lebih dekat bersama kakak pelatih Sanggar Tari Gandes Mamantes. Kira-kira siapa ya kakak pelatih yang akan kita wawancarai? Tada! Sekarang TV udah datang. Bingung semua. Udah cantik ya TV. Enak kedengerannya. Oke, TIP hari ini kita mau mengenal lebih dekat nih sama TIP. Walaupun kita udah deket ya TIP ya. Sama aku. Iya. Mau gak ya? Langsung aja kita mulai perkenalan. Oke, pertama perkenalkan diri dulu dong TIP. Apa nih nama nih? Iya, nama. Nama lengkap saya Selvi Yunita. Dipanggilnya Selvi sih sebenarnya, cuman karena kalian udah deket banget ya. Oh, jadi gitu namanya ya. TIP Oh, ya. iya, Terharu gak? Terharu banget. Tapi aku enggak. TIP ini atau Teh Selvi ini ada salah satu pelatih tari. Tadi itu ngajarin nari apa nih? Aku ngajar 2 kelas sih. Dua Aku kelas. megang kelas pemula 1, kelas Palakai Murad, sama kelas terampil 2, Bajidor Taho. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertama kali gabung di Sanggar Tari Gandes Mamantes itu kapan Teh? Pertama kali aku gabung bareng Sanggar, aku kelas 6 SD. Ingat banget dulu setelah UN, kan masih ada UN Oh, ya. iya, Aku benar. masih kalah UN. Nggak ada aku juga. Oh iya, sama banget. Oh, kamu nggak ada UN, berarti aku melihat tua sekali di sini. Dulu lulus UN banget sih aku masuk ke Sanggar. Sebenarnya pengennya sih dari dulu, cuman karena memang belum waktunya dan mungkin keluarga juga belum mendukung gitu ya, belum ada ya kebutuhan ekonominya lah ya, pasti dibilang juga kayak gitu. Jadi aku baru daftar kelas 6 SD. Jadi kemauan itu sendiri gitu, nggak ada disuruh-suruh. Iya dong, aku dari hati kok. Nari itu bener Teh. Iya, aku suka nari gitu. Jadi ketika aku kerja pasti ada bosennya dong, ya kan? Kita ngerjain sesuatu tuh pasti ada bosennya. Tapi ketika aku bosen, aku ingat gitu ya, aku punya kemampuan di diri aku gitu. Aku bisa nari gitu. Jadi kan seenggaknya aku bisa ngulangin ketika aku bosan. Jadi aku sanggar kan, ikut sanggar kayak gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke apa ya, memanfaatkan waktu aja ya, Memanfaatkan waktu. Wow. Jadi Gabungnya bermanfaat TIP. Gak kayak tadi ya. benar banget. Tadi kalau gabung ngapain? Nonton drakor. Aku juga sama aku. Oh iya, lupa aku. Kayak Oke, terus awal mulanya bisa ngajar tuh tadi gimana sih? Apakah disuruh atau kayak gimana sih? awal mula aku bisa ngajar. Awalnya aku tuh diajakin sama Teh Indi. Awalnya tuh diajakin ya sama Teh Indi. Kata Teh Indi gini, "Ini mau nyoba belajar ngajar gak?" katanya gitu kan. Gitu. Tapi aku nggak langsung jadi pelatih. Aku masih asisten waktu itu, masih ngebantuin. Jadi diajakin mau belajar gak? Ya namanya aku masih muda gitu ya. Aku dulu Sekarang masih muda nggak? Masih muda. Jangan gitu dong. Iya, karena aku masih kayak pengen belajar, pengen cari pengalaman gitu ya pastinya. Jadi aku pengen, iya deh Teh, aku mau gitu kan. Aku jadi asisten dulu pasti
awalnya kan jadi dari asisten, baru setelah itu aku baru jadi pelatih. Tapi aku lupa sih kapannya. Namanya lupa. Aku nggak tahu udah berapa. Jadi dulu Teteh jadi asisten, sekarang udah jadi pelatih. Gimana Teh rasanya jadi pelatih gitu? Kalau kesahnya jadi pelatih, Iya. ngajarin ke kalian jadi aduh Seneng banget ya pas ngajarin kita mah ya. pusing. Pusing. Apalagi ada aktor ya. Ya, bohong bercanda. Apa ya susah senangnya jadi pelatih? Kalau aku sendiri nih ya, karena aku kan emang juga masuk di pendidikan, di bidang pendidikan. Jadi ketika aku ngajar, kayak semacam ambisi juga sih, lu tuh harus bisa gitu kan. Lu tuh harus bisa. Lu tuh harus bisa, nggak boleh ini, nggak boleh pesimis. Harus optimis. Aduh. Lagi. Harus optimis. Iya. Boleh pesimis. Jadi kayak aku tuh pengennya tuh lu tuh harus bisa gitu. Kadang aku juga bingung gimana ya caranya ngajarin supaya bisa gitu, karena kan kalian aja pasti beda dong pemahamannya kan, tingkat pemahaman anak-anak, apalagi aku ngajarin anak-anak yang baru masuk gabung sama kita, belum bisa nari, bahkan yang masih kaku banget kayak gitu kan. Jadi kayak gimana ya gitu, gimana ngajarnya gitu. Kalau misalkan yang kelas-kelas tinggi, ketika aku ngajar keselnya nih ya, apalagi kayak yang anak SD mau beranjak ke SMP, ya kan pasti lagi puber-pubernya tuh ya. Masa-masanya ya. Aku merasa gak? Merasa banget ini. Iya, karena aku juga ngerti, karena aku pas ketika seumuran kalian juga sama kayak gitu, mungkin ini juga ngerasain ya apa yang aku rasain gitu, ngajarin kayak kalian tuh lagi puber, kayak kerasa jenuh, terus gimana caranya aku ngajarinnya itu, kadang emang ada males-malesnya, kadang aku teriak-teriakin gitu kan, karena aku juga masih belum bisa mengontrol emosi aku sepenuhnya gitu kan, kadang juga suka kelepasan mungkin ya, untuk diteriakin atau dimarahin atau aku disinisin atau gimana lah ya, mohon maaf aja. Jadi paling kayak gitu sih. Jangan nangis, Devi, jangan nangis. Tapi aku senang jujur, aku senang sama anak-anak itu. Jadi ketika aku lagi ngerasa bosan atau jenuh, aku ketemu anak-anak, entah kenapa kayak mereka tuh ngasih inspirasi gitu, kayak ngasih motivasi buat aku jadi kayak senyum lagi gitu kan, kayak gimana sih anak-anak tuh gemes-gemes kadang kan ya, ada Bukan kalian. kadang kan tingkah mereka tuh masih polos ya, masih ada aja gitu, ketika aku marah pun ada tingkah mereka yang buat aku ketawa gitu. Jadi kadang aku nggak bisa sepenuhnya untuk marah-marah gitu kalau sama yang anak kecil-kecil. Kalau sama kalian-kalian ya aku kalau marah ya marahin, ya sisanya ya lah baikan lagi aja ya. Jangan aja ya. Santelan apa? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pengalaman paling mengesankan saat lomba. Saya kan udah pasti sering ikut lomba-lomba dong. Banyak banget kan lombanya. Bukan lagi. Berasa badai banget. Badai banget. Bukan lagi ya. Apa tuh teh kira-kira Pengalaman yang paling mengesankan bagi kita itu? Pengalamannya ketika aku pertama kali lomba, sama kedua kali deh, 2 kali nih. Pertama kali lomba kan aku tahun 2012 dari Marhaba. Lama banget ya. 8 tahun lalu ya. Udah lama apa ya? Ya, 2012 itu aku latihan gitu. Kita nggak latihan di Bogor, kita latihannya di Jakarta. Karena kita tuh pemusiknya itu dari Jakarta, di Bogor itu kalau nggak salah udah dipakai semua sama sanggar, karena kan nggak boleh ya, jadi satu pemusik itu satu sanggar. Jadi sanggar ini tapi ke pemusik di Jakarta, latihannya itu setiap Sabtu Minggu ternyata. Jadi bayangin aja dari Bogor latihannya di Taman Mini, jadi kita pulang balik setiap weekend itu. Dan pengalaman tarian itu kayak bener-bener itu pertama kali kita ikut lomba banget, tau gak sih? Baru kita ketemu sama sanggar-sanggar lain, ternyata kayak gitu ya lomba tuh. Seru ya? Seru banget. Deg-degan sih sebenarnya ya, karena pertama gitu ya, tetap aja ya, walaupun aku udah lama nari
namanya nari pasti aja kita deg-degan gitu loh, nervous. Dia sama. Apalagi Nadia ya. Iya, Jadi deg-degan nggak? nangis aku nangis, kok nangis tahu deh. Terus yang kedua pengalamannya ketika aku nari rengkak ayakan tahun 2013-nya tuh. Nari rengkak ayakan tuh digigit ya kayak. Nah itu aku di situ belajar gigit ayakan ya. Gigit Karena pakai properti ayakan, gigit ayakan sampai benar-benar kayak bibir lu sariawan yang namanya gigit ya. Nari kita kan kadang susah juga untuk fokus pada satu satu titik gitu kan. Kayak lagi pakai gigit-gigitan gitu kan ya, apalagi digigit. Iya pengalamannya kayak gitu. Jadi kayak susah seneng tuh bareng-bareng gitu ya. Jadi mereka ini semua sama bibir sariawan karena kegigit kali ya. Terus kan mungkin ada yang tajam-tajamnya juga ya, nggak kerasa. Next, tarian yang sekarang ini gak bisa dilupa. Misalnya ada salah satu tarian yang gak bisa kita lupain karena terlalu berkesan banget, atau karena tarian itu seru banget gitu teh. Ada nggak? Yang paling berkesan sih ya mungkin tadi rengkak ayakan tadi, karena pertama kali kita dapet juara, pertama kali aku masuk ke tingkat provinsi ya, itu walaupun tingkat wilayah satu provinsi dan kita nggak masuk ke tingkat provinsinya, kayak itu tuh pengalaman buat aku banget gitu ya, berkesan banget. Ada senang sedihnya itu ketika aku masih SMA, kita kelas 2 atau kelas 3 ya, aku juga lupa. Sekarang kelas berapa? Sekarang aku udah ke sekolah. Sekolah udah ngajar ya? Iya. Ngajar sekolah. Ngajar sekolah. Ngajar Dia sekolah jadi ngajar sekolah. Iya, guys. alhamdulillah. Time so fast banget ya guys. So Aku fast. merasa. Oke. Terus mulai ngajar tuh kira-kira apa sih? Ngajar. Mulai ngajar. Kan tadi tuh ditawarin tuh sama Nadia. Itu pas kapan sih? Kalau nggak salah sih SMA juga deh aku. Karena ketika aku lulus SMA, aku kuliah semester 1 tuh aku udah ngajar ekskul. Udah bisa ngajar ekskul. Aku udah bisa ngasilin duit, guys. Udah bisa ngasih pengetahuannya ke yang lain. Berbagi Semoga ilmu. bermanfaat ya. Iya, kayaknya sih SMA aku. SMA udah bisa ngajar. Aku udah coba disuruh nyari uang buat jajan sendiri, buat beli kuota. Ngajarin banget ya. Oke, terus kan Teh itu sekarang ngajar nih Teh, punya murid-murid ya. Terus harapan Teteh buat anak didik Teteh itu apa sih? Itu tadi dong, yang harus bisa gitu. Lo tuh harus bisa gitu. Kayak lu tuh harus lebih ya. Seenggaknya kan kita pasti ngarepinnya lebih gitu, dan ngarepinnya ilmu yang kita kasih tuh harus bermanfaat gitu buat dia, bukan hanya untuk saat ini tapi juga bisa untuk kedepannya dia gitu. Apa ya intinya, kayak kepake lah ilmunya itu, jadi bukan bermanfaat buat yang lain, bukan cuma ke diri dia juga gitu. Tapi aku bukan cuma ngajar nari sih, aku sebenarnya pengen juga nerapin karakter sih, karena itu yang susah ya. Karena aku di sekolah pun ngajar kayak materi tuh lu masih bisa cari gitu kan, sedangkan kalau misalnya pendidikan karakter itu yang paling susah dan itu yang paling ditekankan sih sebenarnya dalam dunia pendidikan itu yang aku tahu. Jadi harapan aku ya bukan hanya bisa menari tapi juga punya akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia, berprestasi dan itu tepuk PPK. Ya kan? Iya Nadia. Prestasi. Terus Udah tahu aku juga apa. Iya, harapannya masih kayak gitu. Jadi lebih baik dari aku sih sebenarnya. keren. Semoga bisa lebih unggul dari TIP. Iya, bisa karena nyusul TIP gitu kan. Aku bukan patokan untuk sukses, tapi aku acuan untuk lebih buat dia maju lagi. Dengerin ya itu. Jangan nangis. Jangan nangis. Aku bahasanya tinggi banget ya. Apa ibu guru? Ibu guru. Tadi semua kan ngarepin yang terbaik ya. Pasti. Oke, pertanyaan terakhir.
harapan untuk Sanggar Tari Gandus Pamantes Buat kedepannya itu iya. Harapannya pastinya kan lebih maju lagi, lebih sukses. amin ya Allah, ya Allah, amin. Dan bisa lebih banyak lagi. Teteh pengen Makanya ngarep-ngarep lagi tuh teteh. Siapa yang jadi kesiangan kalau mau aku. ya harapannya kamu harus lebih baik lagi, lebih terkenal dan benar-benar bisa go internasional ya. Amin. Ya Allah. Segitu dulu ngobrol santai, kenal lebih dekat bersama Teh Ipi. Tadi kan udah ngobrol panjang juga ya. Oke, segitu dulu ngobrol sama Teh Ipi. Teh Ipi makasih ya untuk Makasih waktunya. banget. Oke. Jadi jangan lupa pantengin terus